Hei, ikutin terus, pantengin terus acara kita di Ngobrol TikTok. Bukan hanya bicara, tapi berbagi cerita. Sama gue, Tina, dan Gue Satrio. Dan kita mau ngobrol bareng Miki. Penasaran? Ikutin terus ya. Yap, Miki. Mau dipanggil apa nih? Kak Miki, Mas, Bang, atau Miki aja? Miki aja. Miki aja Iya. ya. Oke deh. Makasih ya udah mau diajak ngobrol TikTok bareng kita. Bukan Makasih juga. hanya bicara tapi berbagi cerita. Miki, gimana kabarnya nih? Wih, luar biasa Mas Satrio. Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang nih aktivitas Miki ngapain aja nih? Aktivitas gue sehari-hari bekerja di suatu yayasan, namanya Yayasan Pesona Jakarta. Pendampingan, mengajak orang tes, mengetahui status HIV seseorang, dan juga membantu orang yang di rumah sakit, yang kondisi dengan karena virusnya itu dia ngedrop, habis itu dia terkapar, dan saya akhirnya yang harus membantu rumah pasien itu untuk misalnya cebok atau apa sampai ke kamar mandi. Saya mungkin ke situ sih. Oh, kerjanya sampai seperti itu gitu ya? Iya. Luar Wis. biasa. Tapi kalau Yayasan Pesona Jakarta itu dia punya kantor atau gimana gitu? Iya, kalau kantor kita ada di Tebet Dalam. Bisa di searching di Google, ada Yayasan Pesona Jakarta, atau kunjungi websitenya di www.yayasanpesonajakarta.org. Di situ informasi seputar HIV dan layanan kesehatan di DKI Jakarta mungkin bisa didapat di website itu. Oke. Berarti di Yayasan Pesona Jakarta sendiri banyak orang-orang yang kayak Miki yang benar-benar aware atau peduli lah ya sama orang-orang yang HIV seperti itu gitu ya? Aku nggak bisa menilai semuanya, tapi mungkin karena diri dia atau teman dia yang pernah tanda kutip meninggal karena dan dia tergerak untuk turun untuk merangkul teman-teman yang dengan HIV positif. Oh, berarti emang beda-beda ceritanya gitu ya. Iya. Kalau Miki sendiri punya, gue dengar-dengar nih Iya. gitu. Miki adalah salah satu seseorang yang aware banget sama HIV gitu. Boleh nggak sih sedikit diceritain gitu? Iya, belajar dari pengalaman ya. Dulu 2012 itu dimana saya ngedrop, saya divonis positif HIV, dan zaman dulu tuh belum nggak seenak zaman sekarang ya Mas, Mbak. Zaman dulu kita dilihat CD4 itu CD4 saya pas baru tahu status itu CD4 saya masih 800, makanya saya belum boleh obat saat itu. Nah, tapi kalau saat ini saya misalnya saya ditemukan saat ini, mungkin saya nggak ngerasain namanya ngedrop dulu, tapi pas saat itu saya ngedrop, saya nggak ada penguatan dari orang lain, hanya penguatan dari perawat atau dokter yang menjaga. Nah, dari situlah kayak hati kecil tuh, gue udah positif, ngapain lagi sih, gue kepengen menggerak. Itu gue bergerak dari diri gue untuk teman-teman sih. Tapi ya emang sih kita nih namanya bekerja pasti kan ada tuntutan ya Mas. Tapi di luar itu saya tetap namanya untuk nyempetin untuk komunikasi sama klien atau konseling. Awalnya dari diri sendiri gitu ya? Iya, tersentuh dari diri sendiri. Gue dulu nggak pernah diperhatiin loh sama orang. Dulu ada LSM, tapi LSM itu hanya cuma mendata gua, tapi gua nggak diberdayakan dalam arti informasi atau apa. Tapi mulai kesini gua nggak kepengennya kayak gitu, gua kepengennya jadi wadah untuk mereka untuk cari informasi gitu. Bagus banget ya. Jadi maksudnya bisa memberitahu bahwa nih orang-orang yang seperti Miki ini masih bisa berguna, terus udah gitu melakukan hal yang baik buat di luar sana ya. Kok bisa sih seperti itu gitu, termotivasi seperti itu? Apa karena memang dari dalam hati atau gimana ya? Dari jadi badis ya tadi
Badis itu kan orang yang mendampingi, orang yang benar-benar membutuhkan ya. Padahal kan misalnya kalau terpikir itu dari keluarga atau dari orang-orang atau teman terdekat. Sementara kan kalau badis itu orang yang sama sekali bahkan nggak kenal ya, Benar. terus dibantu gitu ya. Iya benar. Itu kok sekali. bisa sih sampai sehebat itu, bisa dari hati gitu untuk membantu orang yang sampai Sudah terkapar gitu ya di rumah sakit. gitu. Gimana sih motivasinya? Iya, yang tadi saya bilang. Jadi pas awal saya mau masuk treatment ARV itu, saya mengalami namanya fase ngedrop, yang katanya udah masuk fase AIDS lah apa. Nah di situ saya nggak bisa jalan, nggak kuat jalan, nggak ada satupun orang yang membantu saya. Tergerak dari pengalaman saya itu, saya nggak mau, saya orang tua udah nggak ada, tinggal. Jadi saya hidup dengan adik saya, keluarga sampai menjauhi. Tapi adik-adik saya yang support sampai dia, ya walaupun dia nggak bisa ngapa-ngapain karena mungkin jijik atau apa, tapi dia masih mau nuntun saya ke WC dulu zaman saat itu. Ya emang saya dikucilkan sama keluarga, ya gimana ya, kayak orang nggak diperhitungkan lah dalam keluarga. Apa sih si Miki itu hanya jadi image, tapi kesini-sini mereka udah paham, udah ngerti, ya puji Tuhan mereka nggak ada lagi namanya tanda kutip stigma atau diskriminasi pada saya. Jadi kita udah kayak biasa aja, kayak mereka tahu saya HIV positif tapi mereka tidak mengucilkan saya. Dari hal pribadi sendiri jadi tergerak untuk melakukan seperti badis atau pendampingan itu. Berarti emang dari pengalaman pribadi dan nggak mau orang lain merasakan hal yang sama. Betul sekali. Jadi jangan sampai orang lain tuh merasakan apa yang gue rasain. Hanya lu tuh tergerak hati lu sampai lu ngelakuin sesuatu kebaikan buat banyak orang nih sekarang. Luar biasa sekali. Jarang-jarang loh orang yang seperti Miki gitu. Jadi kadang kita pengen berbuat baik, pasti menuntut juga agar orang berbuat baik sama kita gitu. Tapi kalau Miki sendiri tetap aja ngelakuin yang terbaik dulu ya buat orang-orang di sekitarnya. Betul, ya berawal dari lingkungan sendiri lah. Jikalau saya gini, sebenarnya di lembaga kami ini kan kegiatannya cuma penjangkauan, perujukan, dan pendampingan. Tidak ada badis. Tetapi saya didaftarkan jadi badis itu karena saya pernah dilatih pada 2015 sebagai badis di Kota Bogor. Nah, dengan cara seperti pemantauan obat apa yang dia pasien ini dengan penyakit gejalanya. Walaupun saya bukan dokter, tapi saya coba berkonsultasi sama dokter juga, terus membantu dia mandi. Kalau misalnya dia nggak ada keluarga, ya contoh-contoh baru kemarin dapat pasien begitu. Jadi membantu dia mandi sampai dia sehat lagi, udah gitu sih. Lebih tepatnya nggak, kalau dibilang bukan pekerjaan pokok tapi di luar itu. Jadi tergerak, gue pernah kayak gini loh, apalagi dengan stigma dari keluarganya. Oh dia HIV, terus akhirnya ditinggalin aja. Kayak kemarin nih pasien, dia ditinggal sama keluarganya karena status HIV-nya. Ih kenapa, sampai kita edukasi tapi nggak kena. Ya udah kita selamatin dulu anaknya, baru kita berjalan edukasinya gitu sih. Berarti banyak orang-orang yang ketemu sama lu nih Mik ya. Jadi orang-orang yang positif HIV mungkin udah banyak yang putus asa kali ya. Tapi karena emang kita edukasi terus ya, edukasi, dan dia tuh akhirnya mengerti, memahami, dan akhirnya dia kembali menjadi lebih produktif gitu ya. Apa nih tips-tipsnya nih buat orang-orang yang di luar sana nih? Iya, aku sih hanya pesan kalau orang yang belum tahu status dan perilaku seksnya beresiko, dalam arti jajan sana sini tuh ya, nggak tahu siapa yang gua tidurin semalam, tidak pakai kondom, ya saran gua cekin HIV-nya. Tapi kalau yang udah mengetahui status HIV-nya, boy ya segera ARV, jangan nunggu dulu sampai ngedrop dulu, ada gejala dulu baru oh iya gue sadar gue beresiko. Nah jadi saran gue sih kalau udah tahu status segera ARV, kalau belum tahu status merasa beresiko segera tes gitu sih.
Jadi gimana nih, orang-orang di luar sana nih pada takut, kayak tadi yang Miki bilang ada stigma dan diskriminasi. Nah itu kayak gimana tuh, biar mereka tuh nggak pada takut gitu, biar mereka pada tes gitu, ada nggak yang bisa diceritain biar orang-orang tuh pada dateng, ayo yuk tes gitu, dibanding udah jelek dulu, nah susah kayak dulu Miki gitu, susah payah baru deh bangkit pelan-pelan, dibanding itu kan mendingan tes, tahu langsung minum obat. Betul. Gimana? Iya sih, susah ya kalau misalnya itu kita kembali lagi ke orang, tapi kita tetap bukan berkampanye ya, menyadarkan seseorang, apalagi kita tahu itu temannya dia, misalnya temannya si A-nya ini berteman sama teman saya, akhirnya saya untuk kayak punya beban moral untuk memberitahu, kamu tuh beresiko, kamu kemarin berhubungan sama si ini ya pakai kondom kan, coba yuk tes. Jangan sampai kamu ini, kadang ada yang menerima dengan baik, ada yang ngapain sih, kan gua nggak nakal, padahal dalam tanda kutip dia udah habis berhubungan sama si A dan nggak tahu dia berhubungan sama siapa lagi kan gitu. Jadi ya itu, dan apalagi kita suka turun ke spot-spot ya, spot-spot tuh seperti tempat hiburan, lokalisasi. Dan tempat mangkal-mangkal, mejeng-mejeng. Nah kalau kita sih cuma mengedukasi biar agar dia tidak menularkan dan ditularkan sih. Buat teman-teman semua yang merasa mempunyai perilaku risiko, segera untuk periksa HIV. Lebih baik kita mengetahui sekarang berarti ya? Iya, betul. Menurut Miki 3 kata untuk HIV. Jauhi virusnya. 2, rangkul orang yang terpapar virus HIV-nya, bukan dikucilkan atau dijauhin. 3, mendorong orang atau teman atau sahabat atau orang siapapun yang kita kenal atau diri sendiri yang udah terpapar virus untuk segera ARV. Luar biasa, luar biasa. Jauhi virusnya, yang udah positif dirangkul, jangan di stigma. Yang ketiga, yang punya resiko segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Betul. Terima kasih banyak Miki udah datang untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you. Oke, buat semuanya udah di penghujung acara, jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Diboy TV. Oke. Ya jangan lupa saksikan terus kisah kita selanjutnya dengan cerita-cerita seru lainnya di Ngobrol Tech Talk. Bukan hanya bicara tapi berbagi cerita. Yay, thank you Miki.